Najamuddin Daeng Malewa dan Mr. Tajuddin Nur semakin merasa disingkirkan oleh Dr. GSSJ Ratulangie setelah munculnya undangan dari pihak penguasa Angkatan Laut Jepang untuk menghadiri rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI, di Jakarta. Dari nama-nama yang diberangkatkan, kedua tokoh itu tidak ada. Mereka yang diberangkatkan ke Jakarta adalah Dr. GSSJ Ratulangi, disertai oleh Andi Pangerang Petarani, anak Arumpone Andi Mapanyuki, Sultan Daeng Raja dan Mr. Zainal Abidin. Tidak diikut sertakannya Najamuddin Daeng Malewa dalam delegasi Ratulangie semakin menimbulkan kekecewaan yang sangat mempengaruhi sikap politiknya di kemudian hari. Najamuddin Daeng Malewa adalah putra Sulawesi Selatan sekaligus wali kota Makassar yang pernah menjadi anggota partai politik Parindra dan sangat besar pengaruhnya di dalam serikat-serikat buruh angkutan perahu. Dilihat dari sudut ini, Najamuddin Daeng Malewa adalah seorang tokoh politik yang terkemuka di daerah Sulawesi Selatan. Pengangkatan Ratulangi sebagai gubernur Sulawesi mengundang berbagai pertanyaan, bukan saja Najamuddin, melainkan juga di kalangan raja, dan bangsawan Sulawesi Selatan. Namun, berkat dukungan aktif Andi Mapanyuki, maka sebagian besar bangsawan Sulawesi Selatan kemudian turut mendukungnya melalui Deklarasi Jongaya 15 Oktober 1945. Persaingan itu semakin jelas terlihat dari pembentukan organisasi oleh ketiga tokoh pergerakan masing-masing. Dr. GSSJ Ratulangie yang lebih awal mendirikan Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi, PKR, tidak memberikan kedudukan strategis bagi Mr. Tajuddin Nur yang sejak awal setia mendampinginya. Sementara Najamuddin Daeng Malewa sama sekali tidak masuk dalam kepengurusan itu. PKR ini kemudian dianggap sebagai badan resmi dari pemerintah Gubernur Sulawesi. Dalam waktu yang bersamaan dibentuklah Partai Nasional Indonesia, PNI, oleh Mr. Tajuddin Nur. Sekaligus menjadi ketua partai itu, sedangkan Najamuddin sendiri tetap berada di Partai Sarekat Selebes dan mempertahankan cirinya sebagai organisasi nasional yang memperjuangkan kepentingan lokal. Perjalanan keliling Ratulangi ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan, para raja-raja mendukung proklamasi RI. Tetapi belakangan hanya sedikit yang menolak menandatangani perjanjian kerjasama dengan Nica. Di antara yang menolak adalah Raja Bone Andi Mapanyuki dan Datu Tempe Andi Ninong. Konflik antara elit bangsawan dengan elit terdidik yang diwakili oleh kaum pergerakan ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Najamuddin Daeng Malewa yang kecewa terhadap sikap Dr. GSSJ Ratulangie menyatakan diri bekerja sama dengan Belanda, dan pada tanggal 11 November 1945 Belanda memberikan kedudukan Handelskonsulen, suatu jabatan tinggi untuk orang Indonesia pada masa itu. Konflik tersebut akhirnya banyak berpengaruh terhadap kelanjutan revolusi di Sulawesi Selatan, atau sepanjang berdirinya negara Indonesia Timur hingga menyatakan diri bergabung dengan RI dalam Negara Kesatuan, di wilayah Kerajaan Bone. Setelah Nica memasuki daerah ini, Raja Bone Andi Mapanyuki melepaskan jabatannya karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Maka dia digantikan oleh Andi Pabenteng. Sikap yang sama juga dilakukan oleh Andi Ninong Datu Tempe yang rela meninggalkan kedudukan sebagai Ranreng Toa karena tidak rela bekerja sama dengan Belanda. Sekalipun Matoa Wajo akhirnya bekerja sama dengan Nica. Namun, para pemuda Wajo yang tergabung dalam Pemuda Republik Indonesia, PRI, tetap berjuang di bawah pimpinan Andi Magga Amirullah Sulewatang Pugi dan Andi Mo. Nur. Di wilayah Bulukumba Andi Sultan Daeng Raja menggalang para bangsawan dan rakyat untuk mengusir tentara Nica di awal Desember 1945 hingga tertangkap dan dibuang ke Manado selama 5 tahun. Penangkapan Andi Sultan Daeng Raja terjadi karena dikhianati oleh sahabatnya sendiri yaitu Andi Abdul Ghani yang kemudian diangkat sebagai pejabat Karaeng Gantarang secara sepihak oleh Nica, berkonspirasi dengan Nica. Pimpinan Raymond Westerling menghalau dan menindas gerakan pro-republik. Dalam pembunuhan massal di Bantaeng dan beberapa wilayah Sulawesi yang terkenal sebagai peristiwa pembantaian korban 40.000 jiwa 1946-1947 di wilayah Sulawesi Tenggara, pada tanggal 13 September 1945, Mata tentara Nica melancarkan isu pemecah belah dalam perjuangan.
Antara lain proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hanya untuk di Pulau Jawa, tidak masuk di luar Pulau Jawa. Barisan peta api bergerak pada malam Jumat pukul 1 menyadarkan atau menahan orang-orang yang dicurigai anti Republik Indonesia. Pada 14 September 1945, Barisan Peta Api membentuk Barisan Pi, Polisi Istimewa, dipimpin Abdul Qadir dibantu Usman Effendi, keduanya bekas anggota Kempetai atau Polisi Militer Angkatan Darat Tentara Jepang, kedatangan pasukan sekutu, Australia, dan membawa Nica pada awal November 1945, yang disambut baik oleh Raja Tua Poso bernama W.L. Thalassa. Sehingga Raja Tua tidak mengizinkan pemuda melakukan perlawanan di Poso, maka para pemuda PNI pimpinan Sidik Utina dan Yakob Lamatjuda menyerahkan senjatanya sebelum bertempur. Di Donggala sebelum tentara Nica mendarat terbentuklah PIM, Pemuda Indonesia Merdeka. Pemimpin PIM antara lain Ema Petalolo, Ladi Singh, Usman Mono Arfa, dan M. Amo. Tokoh utamanya adalah Alwi Muhammad. Akan tetapi, dengan tidak disangka di saat mereka sedang menyusun kekuatan untuk mengadakan pertahanan sebelum Nica mendarat, tiba-tiba muncul beberapa tokoh yang belum menginginkan kemerdekaan dan bekerja sama dengan bekas KNIL. Pemuda PIM dan pemuda Pro-Republik Indonesia ditangkap serta rumah penduduk yang dicurigai digeledah untuk mencari dokumen. Tindakan liar ini dilakukan pemuda bekas KNIL yang tidak menginginkan kemerdekaan. Tim yang bekerja sama dengan pemuda dari Mandar di pimpinan Andi Gani dan Jusuf, menyerbu asrama polisi di Donggala, menurunkan bendera Belanda dan menggantikannya dengan merah putih. Sementara dari Poso instruksi Gubernur Dr. GSSJ Ratulangi berupa, 1. Teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, 2. Surat anjuran mempertahankan kemerdekaan bangsa dan tanah air yang telah diproklamirkan, dan 3. Surat keputusan Kompreni Raja-Raja se-Sulawesi Selatan yang menyatakan tidak ingin dijajah lagi. Berita tersebut juga disebarluaskan ke Luk Banggai dengan mengutus Abdul Muiz M. Nasir pada awal November 1945. Waktu itu Raja Banggai Esa Amir baru saja menerima kekuasaan pemerintahan Nica yang dipercayakan kepadanya. Ketika diperlihatkan ketiga surat dari Gubernur Sulawesi kepadanya, Raja Esa Amir merasa bingung dan bimbang. Permintaan untuk mengadakan pertemuan dengan pemuda Gerakan Merah Putih yang pernah berjuang bersamanya di tahun 1942, dihindarinya dengan meninggalkan Luok menuju Kampung Kintom dan mengajukan adiknya Sulaiman Amir sebagai wakil. Pertemuan di rumah Sulaiman Amir pada tanggal 5 November 1945. Pembicaraan fokus pada sikap pemerintah kerajaan terhadap isi surat tersebut. Akan tetapi, tanggapan pihak pemerintah kerajaan mengecewakan dengan mengemukakan alasan-alasan, 1. Raja Banggai diangkat dan diambil sumpahnya secara tradisional oleh 4 orang kepala kampung atau disebut Basalo Sangkap, sedangkan mereka belum pernah dihubungi. 2. Telah beberapa kali terjadi perubahan pemerintahan, sehingga menyulitkan administrasi kerajaan Banggai, dan yang memikul tanggung jawab adalah Swapraja. Mendengar itu maka, Airla Nasir kemudian menjawab, bahwa kalau memang begitu seharusnya prosedur yang ditempuh, mengapa menerima Nica tanpa lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Basalo Sangkap. Karena sikap pemerintah kerajaan demikian, maka Lamuisla Nasir, Airla Nasir dan T.S. Bula meninggalkan pertemuan dan menuju ke Pagimana dan Bunta seterusnya Lamuisla Nasir kembali ke Poso. Sejak 11 Januari 1946 seluruh wilayah Kresidenan Manado telah diduduki Nica. Administrasi dan personalia dikembalikan pada status yang lama sebelum Perang Dunia Kedua. Rehabilitasi dan prioritas diberikan kepada pegawai-pegawai yang setia kepada Belanda. Rakyat, yang sebagian besar telah mengetahui bahwa kemerdekaan telah diproklamirkan 17 Agustus 1945 di Jakarta. Spontan mendukung RI dengan bimbingan dari tokoh-tokoh pergerakan setempat. Setelah berlalu peristiwa 10 Januari 1946, maka Nica mengambil sikap lunak dan simpatik terhadap usul Komite Van Initiatief, Badan Penyalur Kehendak Rakyat, supaya jiwa pemuda Indonesia dipahami. Maka daerah Minahasa dan Manado dibentuk suatu organisasi penggabungan kaum muda, yang terdiri dari berbagai golongan, pemuda Kristen, pemuda Katolik, pemuda Islam dan pemuda nasionalis,
masing-masing dalam tingkatan ranting, cabang dan pusat. Untuk menyukseskan konsepsi ini, maka dengan sendirinya pemuda-pemuda BPNI yang ditahan harus dilepaskan untuk disalurkan melalui organisasi yang dikehendaki Nica. Dalam rapat pembentukan PIM ini telah dibacakan surat pesanan dari Dr. GSSJ Ratulangi, yang menyerukan agar pemimpin rakyat menjauhkan dari pikiran dan tindakan provinsialistis. Beliau menyebutkan diri orang Indonesia dan bukan orang Minahasa. Dalam Kongres Pemuda di Kinilo, delegasi pemuda menyiapkan rencana untuk mengadakan masa aksi untuk mengacaukan jalannya rapat. Namun maksud utama pembentukan PIM ialah memelihara kesiapan pemuda dalam rangka menggulingkan kekuasaan Nica itu di daerah ini. Kongres Pemuda di Kinilo pada tanggal 9 Februari 1946 berlangsung dalam suasana tegang. Dies Wimrumambi ditetapkan untuk memimpin Kongres. Nica amati jalannya rapat, gedung pertemuan penuh sesak dengan utusan tiap cabang, masa BPNI, PIM bercampur dengan pelbagai utusan. Pada saat struktur organisasi dibacakan, suasana berubah mendadak dan lahirlah dua pihak yang bertentangan. Krispontoh berbicara atas nama BPNI, PIM, menolak bentukan organisasi yang dipimpin oleh suatu badan yang bersifat penggabungan. Pada saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama, separuh hadirin mendengungkan Indonesia mulia-mulia sedang yang lainnya meneriakkan Indonesia Raya, Merdeka Merdeka. Kongres terpaksa ditutup tanpa mencapai hasil yang diharapkan Nica. Bagi BPNI PIM dua hasil yang diperoleh melalui Kongres Kinilo, yaitu 1. Meyakinkan organisasi pemuda bahwa perjuangan kemerdekaan tidak mungkin berhasil melalui kompromi dengan Belanda dan perjuangan harus bersifat radikal. 2. Turut sertanya PIM dalam Kongres telah memperdaya Nica, bahwa pemuda secara diam-diam mempersiapkan suatu kudeta kedua yang akan diwujudkan oleh kekuatan bersenjata dengan ancer-ancer waktu tanggal 14 Februari 1946. Kekuasaan akan berlaku secara berangsur-angsur, dimulai dengan pelarangan pengibaran bendera merah putih. Jawaban Krispontoh, jika merah putih hendak diturunkan, maka pasti akan terjadi pertumpahan darah. Tuntutan kedua sekutu, supaya semua senjata yang ada pada anggota tentara yang direbut dari KNIL harus dikembalikan kepada sekutu. Dijawab oleh delegasi Indonesia bahwa senjata adalah syarat mutlak untuk memelihara keamanan dan yang bertanggung jawab adalah Tentara Nasional Indonesia, termasuk jaminan keamanan terhadap kamp tawanan Jepang sebanyak 8.000 orang. Tuntutan ketiga, supaya delegasi dari darat turut serta dalam kapal menuju Makassar untuk melanjutkan perundingan, tetapi ditolak oleh Lapian. Untuk keluar dari jalan buntu, maka delegasi Indonesia diberi kesempatan mengadakan referendum melalui Kongres Rakyat dalam waktu 24 jam. Kongres berlangsung 25 Februari 1946 dihadiri oleh semua tokoh yang mewakili organisasi, golongan dan lapisan masyarakat. Timbullah perbedaan pendapat, ada suara kompromi. Namun, Matt Cannon wakil PPI secara lantang menegaskan bahwa bendera merah putih harus tetap dikibarkan, lebih baik daerah ini tenggelam di dasar samudera daripada sang Dwiwarna dilarang berkibar. Nada ini menguasai rapat, Krispontoh merumuskan dua alternatif. 1. Bendera merah putih dikibarkan bersama-sama dengan bendera sekutu, seperti berlaku di Jakarta, sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut pada tingkat pusat. 2. Menolak bentuk perundingan apapun dengan Belanda dan menerima segala konsekuensinya. Kekuasaan akan berlaku secara berangsur-angsur, dimulai dengan pelarangan pengibaran bendera merah putih. Jawaban Krispontoh, jika merah putih hendak diturunkan, maka pasti akan terjadi pertumpahan darah. Tuntutan kedua sekutu, supaya semua senjata yang ada pada anggota tentara yang direbut dari KNIL harus dikembalikan kepada sekutu. Dijawab oleh delegasi Indonesia bahwa senjata adalah syarat mutlak untuk memelihara keamanan dan yang bertanggung jawab adalah Tentara Nasional Indonesia, termasuk jaminan keamanan terhadap kamp tawanan Jepang sebanyak 8.000 orang. Tuntutan ketiga, supaya delegasi dari darat turut serta dalam kapal menuju Makassar untuk melanjutkan perundingan, tetapi ditolak oleh Lapian. Untuk keluar dari jalan buntu, maka delegasi Indonesia diberi kesempatan mengadakan referendum melalui Kongres Rakyat dalam waktu 24 jam. Kongres berlangsung 25 Februari 1946 dihadiri oleh semua tokoh yang mewakili organisasi,
golongan dan lapisan masyarakat, timbullah perbedaan pendapat, ada suara kompromi. Namun, Matt Cannon wakil PPI secara lantang menegaskan bahwa bendera merah putih harus tetap dikibarkan, lebih baik daerah ini tenggelam di dasar samudera daripada sang Dwiwarna dilarang berkibar. Nada ini menguasai rapat, Chris Pontoh merumuskan dua alternatif. 1. Bendera merah putih dikibarkan bersama-sama dengan bendera sekutu, seperti berlaku di Jakarta, sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut pada tingkat pusat. 2. Menolak bentuk perundingan apapun dengan Belanda dan menerima segala konsekuensinya. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.